Ya kalau kita cara memilih sepeda nih Jel ya, kita mesti lihat rutenya yang kita akan lewatin. Itu kan ada jalan raya, ada jalan off-road. Kedua juga jangan lupa size ukurannya, karena size ukuran itu sangat penting ya. Halo Riders, nama saya Leontin Evangelina Setiawan dan ini papa saya. Halo, nama saya Henry Setiawan. Kali ini kami bersama dengan Rodaling ingin memberikan tips cara memilih sepeda sesuai dengan karakter kalian. Nah Pak, kalau teman-teman mau beli sepeda nih, hal apa sih yang pertama kali harus diperhatikan? Ya kalau kita cara memilih sepeda nih Jel ya, kita mesti lihat rutenya yang kita akan lewatin. Itu kan ada jalan raya, ada jalan off-road ya, itu salah satu untuk pilihan kita memilih sepeda. Kedua juga jangan lupa size ukurannya, karena size ukuran itu sangat penting ya buat kenyamanan kita bersepeda supaya tidak terjadi cedera. Ketiga salah satunya ya kita melihat komunitas teman-teman kita, dia menggunakan sepeda apa, kita mesti ikutin karena disitulah kita bisa bermain dengan satu jalan atau satu rute gitu. Nah Pak, untuk jenis-jenis sepeda ini bisa dijelasin nggak ada apa aja gitu jenis sepeda? Sepeda ini ada dua ya, rutenya yang dipakai untuk jalan raya dan kebanyakan jalan tanah atau off-road ya. Jalan raya itu ada road bike, juga ada sepeda urban. Off-road itu ada DH, ada buat XC yang bannya mengikuti karakter kontur jalannya. Ya ini salah satu contohnya sepeda di road bike yang keluaran Polygon Stratos ya. Ini bentuknya sedemikian rupa, stangnya berbeda karena ada drop bar. Kegunaan drop bar ini untuk macam-macam pegangan ya, bisa pegang bawah untuk lebih aero lagi, nanjak dipegang di atas, dan juga rodanya rata-rata lebih gundul ya, lebih kecil. Nah Pak, buat teman-teman yang suka main di kayak jalan-jalan off-road nih, ini kan kita ada sepeda hard trail sama full suspension. Bisa dijelasin nggak apa sih perbedaan hard trail sama full suspension? Nah kalau untuk hard trail ini hanya pakai satu shock, kalau full suspension dua shock. Nah kalau hard trail ini cocok untuk jalan-jalan pedesaan. Oh ya, nggak terlalu ekstrim gitu ya. Cocok sekali karena nggak banyak power yang hilang. Oke. Nah untuk yang full suspension nih Pak? Ini untuk rute-rute yang sangat ekstrim. Ada yang suspensionnya ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang pendek ini dari yang XC, itu trail, enduro, dan terakhir untuk downhill. Oh, jadi kalau yang panjang itu buat yang ekstrim ya? Buat ekstrim. Nah buat teman-teman nih yang baru mau coba pakai sepeda-sepeda yang kayak gitu, kayaknya saya saranin untuk yang masih pemula kan nggak mungkin juga nih kalian langsung kayak terjun dari gunung pakai yang suspensionnya panjang ya. Jadi lebih baik kalian coba dulu yang pendek sesuai dengan sepedanya dulu. Ntar kalau sudah mulai terbiasa baru kalian coba yang ekstrim. Nah Pak, untuk teman-teman yang mau beli sepeda untuk di jalan aspal nih, kira-kira kan yang paling gampang ini kan atau yang paling basic ini kan sepeda urban. Nah bisa Papa jelasin nggak untuk sepeda urban ini gimana? Nah sepeda urban ini cocok untuk orang-orang yang baru bersepeda ya, karena dari secara geometri dia nggak terlalu panjang, kemudi dan sadelnya juga sama tinggi. Dan kedua mungkin orang tinggal perkotaan, dia untuk menyimpan sepedanya lebih gampang, atau buat traveling naik kereta atau naik bus lebih gampang. Karena bisa dilipat. Iya. Nah kalau untuk yang Sage ini? Yang Sage ini sangat dibantu dengan e-bike, terutama bagi orang-orang yang baru atau orang-orang umur, supaya dia lebih nyaman bersepeda atau menghadapi rute yang agak berat, merasa terbantu juga. Nah, untuk teman-teman nih yang belum tahu e-bike ini sebenarnya beda banget sama motor. Kalau motor kan kita tinggal gas aja. Kalau e-bike ini dia itu nama lainnya adalah pedal elektrik. Jadi untuk menghidupkan e-bike-nya atau untuk menghidupkan dinamonya, kita harus mengayuh sepedanya sehingga dinamo tersebut juga ikut bergerak. Jadi untuk e-bike ini dia itu sama aja seperti kita juga mengayuh tapi dapat bantuan. Jadi cocok banget nih buat teman-teman pemula yang masih baru-baru goes tapi ingin sedikit jauh, pakai e-bike ini akan sangat membantu. Jadi kita nggak cuman
dapat jauhnya atau kayak motor dapat jauhnya, tapi kita juga dapat sehatnya karena kita ikut mengayuh sepeda ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau beli sepeda road bike, nah yang harus diperhatikan itu di dalam memilih sepeda road bike itu yang pertama itu size. Karena size itu menentukan kenyamanan kalian bersepeda. Dan yang kedua itu geometri sepeda tersebut. Karena sepeda road bike itu nggak cuman sepeda yang buat jalan raya, tapi kan juga harus memilih karena ada yang sepeda khusus untuk nanjak, ada untuk datar, dan ada untuk all round. Nah, setelah memilih geometri sepeda yang ingin kita pakai, yang ketiga adalah fittingnya. Karena fitting itu juga sangat menentukan kenyamanan kalian bersepeda. Kayak contoh stemnya, tinggi seat postnya, dan lain-lain. Nah, mungkin nih Pak, untuk yang soal size nih bisa dijelaskan lebih lanjut untuk teman-teman? Ya, size ini mempengaruhi terutama untuk road bike ya. Kalau dia size-nya kekecilan, itu sedikit agak liar kalau kita pakai. Kalau dia agak besar, dikendaliin waktu tikungan manuver apa agak lebih sulit gitu loh. Juga dilihatnya kurang enak kalau nggak ya, posisinya juga kurang enak. Nah, untuk pemula nih Pak, kira-kira paling enak itu ngambil geometri yang mana nih? Kalau Papa saranin sih ya, dia mendingan pakai yang Oron punya. Itu dia cubingnya dia nggak terlalu kecil, dia nggak terlalu pipih. Dia agak gitu supaya lebih nyaman. Dia itu kalau saya saranin sih kalau ini pakai Stratos aja lah lebih enak. Ya setelah kita memilih geometri, fitting itu sangat penting karena untuk kenyamanan kita bersepeda juga menambah kecepatan. Oke, bisa dijelasin nggak nih Pak, apa aja sih yang penting banget di fitting? Terutama tinggi sadel, kedua panjang stem dengan handlebar. Juga handlebar itu harus disesuaikan dengan lebar bahu kita. Nah, untuk pemilihan sadel nih Pak, sadelnya itu kan ada yang tipis, ada yang tebel nih. Bisa dijelasin nggak? Kebanyakan kalau yang udah expert udah lama, mereka memakai sadel lebih tipis. Itu antara jarak stem dan sadel pun mungkin lebih rendah stemnya. Stem itu lebih minus gitu ya? Ya, lebih minus supaya mendapatkan aerodinamis gitu loh. Nah, untuk sadel yang tebel sendiri itu Pak, bisa dijelasin nggak? Nah, kalau untuk yang baru saya sarankan untuk pakai sadel yang lebih tebal. Yang agak tebal dikit. Karena mungkin belum nyaman dia goes terlalu lama. Dia agak pegel ya. Iya, untuk stem saya rasa lebih baik dipendekin sedikit. Nanti kita fitting ulang setelah dia mulai goes, udah nyaman 3 bulan 6 bulan kita fitting ulang. Berarti yang terpenting ini kalau untuk kayak yang masih baru nih, yang penting itu adalah kenyamanannya dulu. Nah, nanti kalau kalian udah terbiasa dengan kenyamanan tersebut, baru nih kita fitting baik lagi, dibuat supaya aerodinamis. Seperti itu Pak? Iya benar. Nah teman-teman, tadi kita udah jelasin dengan detail nih cara memilih sepeda yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter kalian. Semoga informasi tadi dapat berguna dan kalian tidak salah membeli sepeda. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah!